A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu lan nyelametake sapa ingsun Allah ing Ibrahim. Nyelametake sapa ingsun Allah ing Ibrahim. Nyelametake walutan lan ing Nabi Lut. Ibna akhihi kang dadi putra jalere dulur lanange Ibrahim. Harona nyatane Haron minal Iraqi saking tanah Irak. Jadi keponaannya Nabi Lut itu keponaannya Nabi Ibrahim. Menyelamatkan ilal ardi maring bumi utawa negara, ilal ardi maring bumi utawa negara allati barakna kang paring barokah sapa ingsun. Tapi lek dimaknani barokai kang ngundakake kebagusane sapa ingsun Allah fiha ing dalam ard lil alamina maring wong alam kabeh bikasratil anhari kelawan akeh pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim kali atau bengawan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wal asyari lan pira-pira wit-witan. Wa hiya utawi ard iku asyamu negara Syam. Nazala tumurun tawa manggon sapa Ibrahimun Nabi Ibrahim di Palestina. Ya, lamnya wajib dibaca fathah. Di Palestina. Tangan nih pian di Palestina. Ing dalam negara Palestina. Jadi lam itu gak iso dibaca kasroh, gak iso. Palestina atau Filastina. Kelawan ing dalam negara Palestina. Atau Palestina awak dhewe biasa nih. Walutan lan manggon. Tumurun itu tegese manggon sapa Nabi Lut bil mu'tafikati ing dalam negara mu'tafakah atau mu'tafikah wa bainahuma yaumun lan ing dalam antarane Palestina lan al-mu'tafikah yaumun utawi jarak pelakon sedino. Kalau zaman dahulu menghitungnya bukan pakai kilometer, tapi pakai perjalanan harian. Wa bainahuma yaumun. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin. Surat Al-Anbiya ayat 72. Wa wahabna lan maringi ingsun Allah lahu maring Ibrahim ail Ibrahim tegese maring Ibrahim. Wa kana lan ana sapa Ibrahim iku saala nyuwun sapa Ibrahim waladen ing putra. Kama kaitene barang dikira kang wis den tutur apa mah fis Shaffati dalam surat As-Saffat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim paring sapa ingsun Ishaqa ing Nabi Ishaq, memberikan terhadap Nabi Ibrahim seorang putra yang bernama Ishaq.
ing Nabi Ishaq. Wa Yaqubalan Nabi Yaqub nafilatan hale dadi tambahan garis miring hale dadi putu. Ya, wa Yaqubalan ing Nabi Yaqub nafilatan maknane saged kalih hale dadi tambahan atau hale dadi putu menjadi cucu. Ai ziyadatan tegese hale dadi tambahan alal mas'uli ing atase putra kang den suwun ing atase putra kang den suwun au huwa utawi nafilah iku waladul waladi anake anak tegese putu berarti waladul waladi anake anak utawa putu wa kullan ja'alna sholihin wa kunalan dadekake sapa ingsun wa kunalan ing saben-saben suwiji kelanan ing saben-saben suwiji ai huwa tegese Ibrahim wa waladahu lan sinten anak lorone tegese ya Allah ya Rabbi ya Karim lan anak lorone Ibrahim ja'alna dadekake sapa ingsun sholihina ing wong kang padha sholih ambiya tegese wong kang dadi nabi wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Surat Al-Anbiya ayat 72. Wa ja'alnahum lan dadekake sapa ingsun ing ya Allah ya Rabbi ya Karim kullan kalau dimarji'akan jelas nggih Ibrahim wa waladahu a'immatan ing pira-pira pemimpin pira-pira imam atau pemimpin bitahqiqil hamzataini kelawan maca tahqiq hamzai a'immatan wa ibdalis saniyatilan ganti hamzah kang nomor loro yaan ing dadi ya a'immatan ngaten nggih bacanya yuktada bihim fil khair yuktada kang den dadekake panutan sapa bihim a'immah fil khairi ing dalam kebagusan yahduna bi amrina yahduna padha nuduhake sapa a'immah kese Ibrahim dan para keturunannya annasa ing para menungso bi amrina kelawan perintah ingsun ila dinina maring agama ingsun auhayna ilaihim fi'lal khairat auhayna lan paring wahyu sapa ingsun ilaihim maring kullan niku fi'lal khairati ing nglakoni pira-pira kebagusan wa iqamas sholatilan ngetekake salat wa ita az-zakatilan bayar ing zakat ai antaf'ala wa tuqama wa tuqta minhum wa min atsba'ihim ya Allah ya Rabbi ya Karim ai antaf'ala tegese yen to den lakoni apa salat wa tuqama lan tegese yen to den jumenengake apa salat wa tuqta minhum wa tuqtalan den tekaake apa salat minhum saking Ibrahim ya kullan niku Ibrahim wa dzurriyyatihi niku wa min atsba'ihim lan saking pira-pira pengikute kullan wa hatfu ha'i iqamatin utawi buang ha'i lafat iqamah pendirekan iqamas shalah ngoten fi'lal khairati wa iqamas sholati kan langsung ngoten to taknya dibuang iku takhfifun ngentengake takhfif utawa ngentengake
wa kanu lana abidin wa kanu lan ana sapa kulan lana maring ingsun Allah iku abidina kang padha nyembah tegese yang ahli beribadah. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasikin. Surat Al-Anbiya ayat 74. Waluton lan maringi ingsun ing Nabi Lut. Lan maringi ingsun ing Nabi Lut atainahu tegese maringi sapa ingsun ing Lut maringi hukman ing ahli ngukumi hukman ing ahli ngukumi wa ilman hilang wa ilman lan ing ilmu ay faslan bainal khusumi ay faslan tegese niki nafsiri dumateng hukman nggih ay faslan tegese ahli mutusi menyelesaikan bainal khusumi ing dalem antarane pira-pira musuh bainal khusumi ing dalem antarane ya Allah pira-pira musuh wa najjaynahu lan nyelametake sapa ingsun Allah ing Lut nal qaryati saking desa utawa negara allati kanat kang ngelakoni allati kanat kang ana apa qaryah iku tak malu ngelakoni sapa apa qaryah ai ahluha tegese ngelakoni sapa ahline qaryah al-a'mala ing pira-pira penggawean al-khaba'isa kang jember-jember kang olo-olo apa a'mal ya Allah ya Rabbi ya Karim kang olo-olo apa a'mal minal liwati bene saking penggawe liwat warramyi bil bunduki wal la'bi bit tuyuri wa ghairi dzalik warramyi lan ya Allah ya Rabbi ya Karim balang bil bunduki kelawan peluru ya senapan angin cara bahasanya wal la'bilan gawe dolanan bituyuri kelawan piro-piro manuk wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono liwat ila akhirnya innahum saktenane qaryah iku kanu ana sapa qaryah iku qauma sauin kaum kang ya Allah ya Rabbi ya Karim nyusahake ya kaum kang nyusahake masdaru sa'ahu utawi sauin iku masdare lafat sa'ahu maknane sa'ahu ngalakake utawa nyusahake sapa sahas ing akhir sa'ahu ngalakake utawa nyusahake sapa sahas ing akhir nakidu sarrahu harakate nakidu sarrahu yaiku antonime lafat sarrahu manane sarrahu bungahake sapa sahas ing akhir sapa wong ing liyan wis tak manane ngoten ben paham sarrahu bungahake sapa wong ing liyan fasikina kang padha fasik sapa qauma sauin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas solihin wa adkhalnahu surat Al-Anbiya ayat 75 wa adkhalnahu lan manjingake sapa ingsun ing Lut fi rahmatina ing dalem rahmat atau welas asih ingsun Allah bi an anjainahu kambare yen ta nyelametake ingsun ing Lut ming kaum sangking kaum Lut nyelametake sangking kaum Lut innahu sak tenane Lut
Nau sak tenane Lut iku minas solihina, saking golongane wong kang padha solih. Saking golongane wong kang padha solih pun sampai sak menten mawon liyen. Untuk ayat yang nomor 71 ini membahas mengenai tentang Nabi Ibrahim, cerita yang terakhir dari Nabi Ibrahim. Tangriki dingendikaken tentang ayat 71 wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 71. Dan wa najjainahu wa lutan, dan aku selamatkan Ibrahim juga Lut ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, menuju sebuah tanah yang aku berkahi di dalamnya untuk seluruh alam. Yes, ini cerita yang terakhir bahwa Nabi Ibrahim itu merupakan nabi yang diselamatkan oleh Allah bareng besertaan dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu siapa? Ibnu akhihi Harun minal Iraq, ya. Nabi Lut adalah merupakan keponakannya Nabi Ibrahim. Di Nabi Lut itu merupakan keponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini merupakan putranya Harun, yang mana Harun ini merupakan saudaranya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim punya saudara satunya lagi. Teng tafsir As-Sawinya disebutkan bahwa saudara yang ketiga yaitu namanya Nahur. Itu semuanya adalah putranya Azar. Dari Irak ya, niki dari Irak. Nabi Lut yang merupakan anak saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim yang bernama Harun itu dari Irak. Diselamatkan ilal ardil lati barakna fiha, menuju tanah atau menuju sebuah kota yang Allah Ta'ala beri di dalamnya sebuah keberkahan lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi negara tangriki dingendikaken bi kasratil anhari wal asyari wa hiya asyam. Jadi Nabi Ibrahim itu tanda kutipnya diselamatkan oleh Allah menuju bumi yang penuh keberkahan, yaitu negara Syam. Negara Syam itu termasuk bumi yang penuh dengan barokah karena napa bi kasratil anhari wal asyar. Karena di dalamnya banyak sekali yang namanya sungai-sungai dan juga banyak sekali yang namanya pepohonan. Cerita lengkapnya nazala Ibrahimu bi Falastin wa Lutun bil Mu'tafikah wa bainahuma yaumun. Jadi cerita lengkapnya adalah seperti yang didauhakan kalian Syekh As-Sawi. Ceritanya Nabi Ibrahim itu dibarengi oleh Nabi Lut selaku keponakannya, keponakan asli ya. Nabi Ibrahim itu melakukan perjalanan dari Irak. Melakukan perjalanan dari Irak. Nabi Ibrahim ini bareng karo ponakane sing jenenge Nabi Lut. Plus juga Siti Sarah. Siti Sarah ini merupakan istri keduanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Tangriki, istri yang pertama namanya Siti Hajar, istri yang kedua namanya Siti Sarah. Di iling-ilingan. Di perjalanannya ini Nabi Ibrahim bersamaan dengan keponakannya yang namanya Nabi Lut dan istrinya yang bernama Sarah melakukan perjalanan dari Irak. Lah perjalanannya dari Irak wa nazala biharran famakasa biha summa kharaja minha hatta qadima Misra summa kharaja wa raja'a ila Syam. Jadi ceritanya akhirnya Nabi Ibrahim itu menempati atau bahasanya sempat singgah di salah satu daerah yang namanya Harran, kemudian menetap di dalamnya, kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya sampai ke negara Mesir. Jadi perjalanan mulai dari negara Irak, kemudian sampai ke negara Mesir.
Lah sampai di Mesir, kemudian Nabi Ibrahim itu keluar lagi dan kembali ke negara Syam. Bahasanya ngaten. Jadi Nabi Ibrahim kembali ke negara Syam. Tapi kembali ke negara Syam, Nabi Ibrahim akhirnya menempat di suatu daerah di bumi Palestina, namanya daerahnya tersebut adalah As-Sab'u. Iki kalau di Google Map wis ora enek wisan. As-Sab'u min ardi Palestina itu wis gak enek. Kemudian dan Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Lut itu di sebuah kota yang namanya Al-Mu'tafakah. Al-Mu'tafakah ini merupakan sebuah daerah yang ada di antara negara Ardan dan juga Palestina. Ini merupakan sebuah daerah yang tanda kutipnya tempatnya orang-orang yang rusak. Nanti ceritanya Nabi Lut sendiri ya. Wes, jadi secara garis globalnya, jadi intinya adalah perjalanannya itu mulai dari negara Irak hingga sampai ke Mesir. Setelah sampai ke Mesir, kemudian Nabi Ibrahim itu keluar lagi dan menempat di salah satu tempat yang namanya As-Sabu' dari bumi Palestina. Sedangkan yang namanya Nabi Lut itu ditinggal di negara atau di kota Al-Mu'tafakah. Terus marangan dilanjutakan malih ngeriki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu ayat yang pertama ya. Bentuknya nopo? Negara Syam itu termasuk negara yang sangat penuh barokah. Penuh dengan barokah maksudnya gimana? Sanep hilang. Penuh dengan barokah maksudnya gimana? Penuh barokah karena negara Syam ini termasuk negara yang sangat makmur, yang sangat subur. Terbukti dari negara Syam itu banyak sungai-sungainya, banyak bengawan-bengawannya, sekaligus juga banyak yang namanya pepohonan. Bahkan kalau didawuhaken di dalam kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi-nya, tengeriki dingendikaken barokahnya negara Syam itu kan bukan hanya untuk negara Syam saja, tapi ilal ardil lati barokna fiha lil alamin. Barokahnya Nabi Syam, barokahnya negara Syam itu bukan hanya untuk negara Syam saja, tapi untuk lil alamin, untuk alam semesta, untuk seluruh alam semesta. Mulana sampai wonten dawuh seperti yang didawuhaken kalian Al Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh sebab barokahnya negara Syam itu ada dua. Yang pertama dari segi agama, fali anna aksaral anbiya alaihi salam bu'isu minha wantasharat syara'i'uhum wa asarum ad-diniyah fiha. Jadi negara Syam itu termasuk negara yang barokah dari segi agama dan juga dunianya. Pertama, barokah dari segi agamanya karena dari negara Syam itu banyak sekali diutusnya para nabi-nabi, dan kemudian syariatnya para nabi-nabi yang diutus dari negara Syam ini tersebar ke seluruh penjuru alam semesta. Itu dari segi agamanya. Wa ma fid dunya fali anna Allah ta'ala baraka fiha bi kasatil ma' wasyajar was-samar wal khasbi wa tibal 'aish wa qila ma min ma'in udbin illa wa yanbu asluhu min tahti sakhrah allati bi Baitil Maqdis. Tangriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki dingendikaken sampai-sampai yang namanya negara Syam itu saking makmure karena memang di dalamnya banyak yang namanya sumber air dan juga pepohonan, maka dingendikaken tidaklah air tawar itu menyumber di seluruh muka bumi ini kecuali semuanya itu bermuara dari Baitul Maqdis. Nanti perlu di bahasane pembuktiannya nanti piye menghubungkan. Jadi semua air tawar yang ada di seluruh bumi ini sumbernya dari Baitul Maqdis, dari batu besar yang ada di dalam Baitul Maqdis. Itu di dalam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi-nya seperti itu. Wakila ma min ma'in uzbin
illa wa yambu asluhu min tahti sakhrah allati bi Baitil Maqdis. Saking barokah krana manjen barokah niku bukan hanya untuk negara Syam sendiri tapi lil alamin, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi barokahnya itu bukan hanya untuk negara Syam saja tapi untuk seluruh alam semesta. Bon, sekarang kita lanjutkan. Ini masih ceritanya Nabi Ibrahim nih. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilatan wa kullan ja'alna shalihin. Surat Al-Anbiya ayat 71. Wa wahabna lahu, dan aku berikan untuk Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ishak dan seorang cucu yang bernama Yakub sebagai tambahan atas permintaannya. Wa kullan ja'alna shalihin, dan tiap-tiap dari Ibrahim dan juga anak-anaknya aku jadikan sebagai orang-orang yang solih. Jadi ini melanjutkan bahwa di ayat yang nomor 72 ini Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim yaitu seorang putra yang bernama Ishak dan seorang cucu yang bernama Yakub. Tengriki kalau terangaken sing teng tafsir riyen mawon, tengriki dingendikaken bahwa wahabna lahu aili Ibrahim, dan aku memberikan kepada Ibrahim wa kana sa'ala waladan. Nabi Ibrahim itu meminta seorang anak lagi seperti yang didawuhkan di dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam tafsirnya beliau, ceritanya adalah Nabi Ibrahim itu njaluk maneh. Ya, Nabi Ibrahim nyuwun putra malih sing asmone Nabi Yakub Nabi Ishak. Yakni dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak-anak keturunan yang solih-solih. Di Nabi Ibrahim niku njaluk putra malih. Sik kula muratirin sing teng tafsiran ing ngriki nggih. Ai ziyadatan alal mas'ul aw huwa waladul walad, yakni sebagai tambahan atas perkara yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Jadi nafilah itu maknanya adalah tambahan. Jadi aku beri kepada Ibrahim seorang anak yang bernama Ishak dan cucu yang bernama Yakub sebagai tambahan atas permintaannya. Bonus lah bahasanya. Nafilah itu maknanya bonus, sebagai bonus. Atau nafilah itu bisa dimaknani waladul walad. Jadi seorang putu atau seorang cucu. Wa kullan ja'alna shalihin ay huwa wa waladahu ja'alna shalihin ay anbiya, dan tiap-tiap Ibrahim dan juga anak-anaknya aku jadikan sebagai orang-orang yang solih, yakni menjadi para nabi. Cerita lengkapnya ngeten. Nabi Ibrahim niku kan punya istri pertama namanya Siti Hajar. Bilang, jadi Nabi Ibrahim punya istri pertama namanya Siti Hajar. Siti Hajar, mongko Nabi Ibrahim ambil Siti Hajar itu lama sekali, dari pernikahannya tidak langsung diberi yang namanya buah hati atau seorang anak. Kurang lebih Nabi Ibrahim itu menantikan seorang anak namanya Ismail dalam jangka waktu kurang lebih 80 tahun. Bayang nih Pak, iki mono nabi duduk wong biasa, lek cara bahasane wong-wong saiki iku pejuang garis dua. Ngono ta bahasane istilah ngono ta? Pejuang garis dua. Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar menunggu kelahirannya Nabi Ismail itu dalam jangka waktu kurang lebih pinten? 80 tahun. Bayang nih 80 tahun. Kait oleh sing jenenge putra asmone Ismail. Ini jadi cara bahasan wong saiki ngono, Nabi Ibrahim termasuk pejuang garis dua. Wes. Lah marangadan Nabi Ibrahim itu kan juga punya istri yang kedua. Namanya sinten? Siti Sarah. Baleni maneh, Nabi Ibrahim itu punya istri yang kedua namanya Siti Sarah. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, setelah Siti Hajar, istri pertamanya Nabi Ibrahim itu memiliki seorang anak yang bernama Ismail,
Maka merupakan tabiat seorang istri, merupakan tabiat seorang perempuan yang namanya Siti Sarah ini cemburu. Napa? Yang namanya Siti Sarah itu cemburu. Cara bahasane, Mas njaluk tolong po Mas. Sampean lak wis duwe anak to, teko bojone sampean sing pertama sing jenenge Siti Hajar, duwe anak sing jenenge Ismail. Tapi sampean gurung duwe anak teko aku. Rupane Siti Sarah. Ya Siti Sarah cemburu. Aku yo pengen duwe seorang putri, seorang anak juga. Karena ngriki bahasane kalau bacakan mawon lakin Ismail min Hajar. Tapi Nabi Ismail itu merupakan dari istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Waqat taharrakat masyairul hirah lada Sarah. Sing Siti Sarah itu benar-benar cemburu banget. Dari istri yang namanya Hajar sudah punya anak, tapi dari saya Sarah kok belum punya anak. Wa wajadat fi nafsiha ma tajidu an-nisa fi mas'alatil walad. Dan Siti Sarah itu menemukan di dalam hatinya apa yang dirasakan pada para perempuan pada normalnya. Perempuan itu masih belum bahasanya belum merasa sempurna kalau belum punya anak. Siti Sarah akhirnya memerintahkan wa kaifa yakunu li Ibrahim waladun min Hajar allati wajadha lahu duna ayyakuna laha misluh. Ngeri dingin dikaakan bagaimana mungkin Nabi Ibrahim itu cuma punya anak dari Siti Hajar yang mana justru malah Siti Sarah itulah ya bahasane. Lidzalika alahat Sarah ala Ibrahim ayyad wallaha ayyarzuqaha al-walad. Ini justru yang memerintahkan untuk menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar itu adalah malah Siti Sarah. Berarti kuali ya, kurang lebihnya itu justru pokoknya istrinya Nabi Ibrahim itu dua, Siti Sarah sama Siti Hajar, dan justru yang memerintahkan Nabi Ibrahim agar menikahi Siti Hajar itu malah Siti Sarah. Nah, nang gini dingendikaken lidzalika alahat Sarah ala Ibrahim ayat wallaha ayyarzuqha alwalad. Berarti sing istri pertama itu justru adalah Nabi Ibrahim Siti Sarah. Akhirnya ya cemburu banget lah. Aku ini cara bahasanya mbok tuwa kok gurung duwe anak wae. Akhirnya Siti Sarah itu memerintahkan terhadap Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu berdoa untuk diberikan anak lagi tapi dari Siti Sarah. Fada Ibrahim Rabbah. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa untuk benar-benar mendapatkan anak, berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa aradal haqqu subhanahu ayyujiba Ibrahim wa ayyuhaqqiqa lahu ma tarjuhu zaujatuh. Nah, tengeri akan akhirnya Allah Ta'ala benar-benar nyembadani wa wahabna, mengkabulkan doanya Nabi Ibrahim berupanya Rabbi habli minas solihin. Jadi dungone ben isok duwe anak yang soleh niku Rabbi habli minas solihin. Ini doa yang kewarid dari Nabi Ibrahim, gitu ya. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi bahasanya setelah meminta agar punya anak atas permintaan istrinya yang bernama Sarah, akhirnya Allah Ta'ala benar-benar mengabulkan. Akhirnya diberilah seorang putra yang bernama Nabi Ishak. Ismail mang Hajar. Akhirnya istrinya yang bernama Sarah itu kan cemburu. Akhirnya diminta kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim itu meminta anak dari rahimnya Sarah. Akhirnya Siti Sarah juga melahirkan lagi. Akhirnya Siti Sarah melahirkan seorang putra untuk Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ishak. Cuma pengeriki dikaaken wong lek duwe bojo loro iki ya ngene iki Pak bahasane. Wong lek duwe bojo loro mau tidak mau serukun-rukunnya dua istri itu pasti ada yang namanya apa sih bahasane? Ya bahasane saingan lah. Bahasane saingan. Itu pasti. Itu wataknya seorang perempuan. Dan itu juga bahkan dialami oleh yang namanya Kanjeng Nabi. Wong wis pokoke duwe bojo luwih teko siji, mesti saingan walaupun akrab. Antar istri ini lho, ojo ke akrab. Akrab ae lho. Iku mesti ono sing jenenge saingan. Ya bahasanya gak saingan-saingan sing
tanda kutipnya jahat ngoten mboten. Wis bahasane adalah istilah banding-banding niku pasti enek. Sing iki ngerasa ngene, sing iku ngerasa ngene itu pasti ada. Dan ternyata seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, setelah kedua istrinya Nabi Ibrahim ini sudah sama-sama memiliki anak, bahasa kasaran ngomong, mulailah yang namanya kompetisi. Padha duwe anake, padha duwe anake. Ini mulai yang namanya kompetisi. Apalagi nyuwun sewu, apalagi yang namanya Nabi Ismail ini tanda kutipnya merupakan seorang anak daripada Siti Hajar yang memiliki keistimewaan berupa anak yang sangat penurut. Itu jenenge Ismail. Mulane kebanyakan orang itu biasanya kalau kepingin duwe anak sing nurut tenanan nang wong tuane sampai gelem disembelih, itu biasanya dinamakan dengan nama Ismail. Karena dalam ceritanya memang Ismail itu sangat nurut terhadap orang tuanya sampai mau disembelih. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Nabi Ibrahim itu fabidayatu qissati Ishaq lamma amarallah nabiyahu Ibrahim fi ru'ya ayat bahawaladahu Ismail fa akhbarahu bi ru'yahu ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Tengriki dingendikaken tatkala cerita ini bahasanya cerita persaingan, bahasanya persaingan sehat lah gitu, saya bahasakan begitu. Cerita persaingan sehat ini antara istri pertama Siti Hajar dan juga antara istri yang berupa Hajar dan juga istri yang bernama Sarah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan seorang anak yang bernama Ismail dan juga sinten Ishak. Ini mulai tatkala Nabi Ibrahim itu menerima mandat agar menyembelih putranya yang namanya Ismail. Wah, ini secara nopo nggih, ojo dulur beda ibu, Pak. Dulur sekandung saja. Kalau yang mendapatkan tugas istimewa itu cuma salah satu dari mereka, pasti yang lainnya kadang meri. Pasti yang lainnya itu pasti napa bahasanya cemburu. Bahasanya apa? Iri ya. Pasti iri. Maka di sini tatkala Nabi Ibrahim itu mendapatkan tugas agar menyembelih putranya yang bernama Ismail, dan Nabi Ismail itu merupakan nabi yang benar-benar nurut, Nabi Ibrahim itu ingin memberikan pemahaman kepada para putranya jangan sampai terjadi yang namanya sebuah kecemburuan. Kue aja sampai iri Ishak, gampangannya ngomong ngoten. Kue Ishak aja sampai iri. Dalam hal ini yang kebetulan mendapatkan mandat, yang mendapatkan tugas adalah Ismail. Ya, tengergi bahasannya arada Ibrahim ayyusyarika waladahu ma'u fil hadzal ikhtibar wa alla ya'khudahu ala ghirratin hatta la tataghayyaru nafsuhu nahwa abihi fayakrahu wa huwa la ya'lamu ma hadas. Ojo sampai ada dari salah satu putranya itu memiliki rasa kecemburuan sehingga menyebabkan rasa benci kepada ayahnya yang bernama Ibrahim. Kebetulan Nabi Ibrahim pintar di dalam memberikan wa arada aidan alla yuhrima waladahu min as-sawab wal ajr ala hadhihi ta'ah wa hadha sabr ala bala. Amma Ismail famin nahiyati lam yu'arid wa lam yakul masalan ya abadi hadhihi mujarradu ru'ya wa laysat wahyan. Wa kaifa nabni 'alaiha bal narahu yaqul ya abatif al ma tu'mar. Jadi tengeriki dingendikaken Nabi Ismail niku sangat nurut sekali. Dan tatkala Nabi Ismail itu mampu untuk melewati cobaan berupa disuruh untuk disembelih, maka kan yes nyuwun sewu, wataknya manusia, ojo dulur kandung. Iki bahasane beda ibu, bahasane dulur tiri apa duduk dong niku bahasane. Dulur seibu lah, dulur sebapak lah ya. Iku akhirnya ya bahasane rodok cemburu. Akhirnya nopo? Tengeriki dingendikaken bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim, setelah terlewati bahwa Ismail mampu melewati ujian ini selaku anak, tengeriki Allah Ta'ala juga ngendikani dumateng Nabi Ibrahim dengan dawuh teng surat As-Saffat ayat 112,
wa basyarnahu bi Ishaq, dan aku berikan kabar gembira terhadap Nabi Ibrahim, dan wa kullan ja'alna sholihin, semuanya aku jadikan sebagai nabi. Ini yes bahasa kasarnya ngomong untuk ngedem-ngedem atine Nabi Ibrahim dan juga para putranya agar tidak terjadi yang namanya sebuah kecemburuan. Bahwa bukan hanya Ismail saja yang menjadi nabi dan kemudian mendapatkan sebuah mandat, mendapatkan sebuah tugas. Tapi Ishak pun, anak keduamu ini, juga menjadi seorang nabi. Bahasa kasarane ngomong, wes rausah cemburu-cemburuan, rausah iri-irian. Antarane Ismail karo Ishak podo-podo dadi nabine. Ishak rasa cemburu karo Ismail, Ismail rasa cemburu karo Ishak, kabeh dadi nabi. Bahkan ben tambah adem atine Ishak ini, ya biar enggak cemburu, Ishak ini diberi kabar gembira bahwa setelahnya Ishak nanti akan ada seorang cucu yang bernama Nabi Yakub sebagai cucu. Jadi dijamin mana Ishak kok pasti duwe keturunan sing jenenge Yakub sing bakal ya dadi nabi. Wis to dadi adem to. Jadi secara iri, cara persaingan ngono wis gak nemen-nemen ngono lho Pak. Enek gantine. Jadi walaupun Ishak tidak mendapatkan mandat tugas yang seperti halnya Ismail, akan tetapi Ishak juga memiliki yang namanya apa bahasanya tahapan atau derajat yang sama dengan Ismail berupa sama-sama menjadi nabi. Yes, ini ngoten. Jadi gimana iki ceritane bahas angele duwe bojo loro, pasti ada yang namanya persaingan satu, kemudian duwe anak lebih dari satu pun juga sama seperti itu. Anak lebih dari satu itu kalau orang tua tidak bisa bertindak adil, pasti nanti ada yang namanya meri-merian, iri-irian. Maka dalam hal ini Nabi Ibrahim juga bertindak secara bijak. Pun, niku ceritane ngono ya cah ya. Lakno bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wal hibah ja'at minallah. Jadi bahasa wa wahabna lahu. Itu merupakan Allah Ta'ala yang memberikan. Karena nopo li'annal mar'ah lam takun solihatan lil injab bidalili qauli ta'ala fa'akbalatin ra'atuhu fi sarratin fasaqat wajaha wa qalat ajuzun akim. Tangriki dingendikaken farad alaihi qalu ata'jabina min amrillah. Tangriki dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, urusan anak itu memang murni pemberiannya Allah Ta'ala. Bukan alasannya anak itu merupakan karena seorang perempuannya itu subur, perempuannya itu enggak subur, perempuannya itu mandul, perempuannya itu bahasa Jawane gabuk. Ya, bahasanya gabuk ya. Enggak punya anak itu biasanya gitu ya nang Jawa ya. Gabuk, tahu krungu istilah ngono ora? Ora tahu krungu. Kalau istilahnya itu kalau Jawa itu gabuk lek gak salah ngono. Jadi yang namanya anak itu murni pemberiannya Allah Ta'ala. Dahunya wa wahabna lahu. Allah Ta'ala yang memberikan. Jadi karena yang namanya seorang perempuan itu nopo tidak memiliki andil sama sekali di dalam membuat anak. Niku bahasan saya Mutawalli Asy'arawi ngaten. Kita lanjutkan. Ini kalau daunnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini masih dalam rangka bahwa Allah Ta'ala itu menghitung-hitung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu banyak sekali diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala. Bahkan sampai hingga titik diberi yang namanya anak-anak yang solih. Kalau nang ini dilanjutkan teng dawuh. Wa kullan ja'alna sholihin, tiap-tiap daripada para keturunannya Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai orang-orang yang solih. Nah ngriki dawuh wa kullan ja'alna sholihin, ini maksudnya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, ay wa kullan min Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ambiya mursalin. Semuanya itu merupakan orang-orang yang solih. Solih ngriki maknanya bisa dua. Ada kalanya solih yang dengan arti menjadi nabi. Kalau tafsirannya saya Jalaluddin Al-Mahalli kan solihin ay
anbiya, yakni para nabi. Terus maranganten menurut satu pendapat lagi mengatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, salih di sini maksudnya adalah ya benar-benar salih. Salih itu dengan arti memang menjauhi terhadap perkara-perkara yang haram dan melakukan terhadap perkara-perkara taat. Pun, ngriki ngoten. Kita lanjutkan malih. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Wa kanu lana 'abidin. Surat Al-Anbiya ayat 73. Tangriki dingendikaken wa ja'alnahum a'immatan, dan aku jadikan mereka merupakan para imam, para pemimpin yang menunjukkan dengan perintahku. Wa auhayna, dan aku berikan wahyu kepada mereka, Ibrahim dan juga para putranya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan untuk iqamas shalah, mendirikan salat, wa ita'az zakah, dan membayar zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan mereka Ibrahim dan para anak-anaknya itu merupakan orang-orang yang menyembah kepadaku Allah. Pun niku Al-Anbiya ayat 73. Sanep bilang artinya ya napa tengriki dingendikaken wa ja'alnahum a'immatan, dan aku jadikan mereka Ibrahim dan anak-anaknya a'immatan, merupakan pemimpin-pemimpin. Bi tahqiqil hamzataini wa ibdalis saniyati ya'an. Ini a'immatan itu bisa dibaca dua. A'immatan hamzahnya dibaca tahqiq, atau yang nomor 2 itu dibaca ya, diganti menjadi ya, menjadi a'immatan. Yuktada bihim fil khairi, yang diikuti, ya, yang dijadikan sebagai panutan, yang mana mereka itu dijadikan sebagai panutan di dalam hal kebaikan. Yahduna an-nasa bi amrina ay ila dinina, yang mereka itu menunjukkan kepada para manusia dengan perintahku kepada agamaku. Di mereka para nabi, yakni Nabi Ibrahim dan juga para anak-anaknya ini mengemban tugas untuk menjadi para pemimpin sekaligus menunjukkan para manusia. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah, dan aku wahyukan kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mendirikan salat dan membayar zakat. Ay antuf ala wa tuqama wa tu'ta minhum wa min atsba'ihim, agar yang namanya salat itu benar-benar dilakukan, agar yang namanya salat itu benar-benar didirikan, dan agar yang namanya zakat itu benar-benar dibayarkan dari mereka, yakni Nabi Ibrahim dan juga para putranya, wa min atsba'ihim, dan juga dari para putra-putranya. Wa hatfu ha'i iqamah takhfifun, jadi membuang haknya lafaz iqamah itu dianggap tahfif, jadi bukan iqamatas shalah tapi iqamas shalah. Wa kanu lana 'abidin, mereka semua itu merupakan orang-orang yang menyembah terhadapku. Tangriki dingendikaken seperti yang didhawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini termasuk daripada bentuk Allah Ta'ala itu memberikan nikmat terhadap Nabi Ibrahim. Selalu lengkap pokoknya nikmat kepada Nabi Ibrahim niki Allah Ta'ala oleh paring nikmat niku pol-polan oleh lengkap. Mulane teng mriki dingendikaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi Allah Ta'ala memberikan nikmat terhadap Nabi Ibrahim tengriki banyak sekali. Yang pertama, tengriki dingendikaken nikmat yang pertama ahaduha wa wahabna lau ishaq wa yaqub, ya. Jadi tengriki dingendikaken nikmat yang pertama itu Nabi Ibrahim
diberi seorang putra yang bernama Ishak dan juga cucu yang bernama Yakub. Itu merupakan nikmat yang pertama. Dan dilanjutkan lagi an-nikmah as-saniyah wa kullan ja'alna sholihin. Setelah diberi yang namanya para putra berupa namanya Ishak dan juga Yakub, dikai anak tok niku wis seneng lho, Pak. Itu merupakan sebuah kebahagiaan. Terus dilanjutkan lagi, anaknya itu oleh Allah Ta'ala dijamin, ini merupakan sebuah kenikmatan yang kedua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, yaitu jaminan bahwa Ishak dan juga Yakub itu kullan ja'alna sholihin. Semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang solih, semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang menjadi nabi. Bahasanya tidak ada orang yang memiliki kebahagiaan melebihi kebahagiaannya memiliki seorang anak yang solih. Cara bahasane ni'amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha binajabatil auladi. Nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala kepada para hambanya itu sangat banyak sekali, tapi nikmat yang paling besar sekali adalah memiliki anak yang solih, anak yang sukses. Diiling-ilingan, jadi lek umpama awak dhewe iki tugase jadi anak, ya kita berarti berusaha untuk menjadi anak yang solih dan juga sukses sekadar kita. Kita nggak perlu memaksakan seperti orang lain. Sukses dengan sekadar kita. Wes, jadi ini amul ilahi alal ibadi kasiratun wa ajalluha binajabatil auladi. Pokoknya nikmati pangeran nang seluruh para hambanya itu banyak sekali, tapi iling-ilingan tenan. Sing paling marem tenanan, nikmat sing paling gede tenanan, kuwi duwe anak sing solih. Takokno nang wong sing omane gede-gede kae, mobilnya mewah-mewah, uangnya miliaran atau bahkan triliunan, mumet ora lek anak iku penggaweane iku senengane koyok ngono ae. Kira-kira mumet ora? Apa enggak mumet, Pak? Tapi begitu juga sebaliknya. Tanyakan kepada orang-orang yang kehidupan di desa-desa dengan kehidupan yang sederhana, tapi anaknya soleh, isok ditoto, gelem mondok, sholat aktif. Wah, rasane ra kena dituku. Anak soleh itu ora isok dituku. Biyen lek pakku ngomong iki dawuhe pakku ya. Umpama sing jenenge ilmu karo tanda kutipnya juga kesolihan iku isok dituku gawe anakku, niscaya omahku tak dol dawuhe abi ngono pian. Omahku tak dol gawe nukokno ilmu gawe ilmune anakku. Jare bapakku biyen ngono. Ini bukti bahwa sebenarnya semua kenikmatan yang ada, rumah yang megah, mobil yang mewah, bahkan juga uang yang tak ada habisnya, itu semuanya adalah nggak ada artinya kalau dibanding anak yang soleh. Wong sugih kae lho, padha mumet kepingin mondokno anake. Bon. Jadi itu nikmat yang kedua bagi Nabi Ibrahim. Lanjut, yang nomor ketiga, nikmat yang ketiga adalah an-nikmah as-salisah qauluhu ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yahdun. Dan aku jadikan Ibrahim dan juga para anak-anaknya sebagai a'immah, sebagai para pemimpin yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk dengan perintahku. Wa fihi qaulani, ngerti dikatakan artinya setelah menjadi orang yang soleh. Ini dawuh a'immatan ini muradnya beda-beda di antara para ulama. Menurut qaul yang pertama mengartikan bahwa menjadi a'immah itu menjadi pemimpin yang berdakwah yang menunjukkan terhadap para manusia. Jadi iya sesuai runtutan manusia ya. Jadi menungso iku sakmarine menjadi orang yang solih terlebih dahulu, baru dia keluar menjadi seorang pemimpin yang mengajak dan menuntun para masyarakat kepada sebuah kebaikan. Nah, ini anak-anaknya Nabi Ibrahim itu kayak ngono iku. Bukan hanya berhenti di solih saja, tapi dijadikan menjadi pemimpinnya para manusia yang menunjukkan manusia kepada Allah Ta'ala. Pun, niku ngoten. Terus marenganten kita lanjutkan
Bahkan bukan hanya berhenti di situ. Tengeri dilanjutkan maneh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa auhayna ilaihim. Nikmat yang keempat, wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah. Bahwa aku wahyukan kepada mereka agar mereka itu mampu untuk fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, wa iqamas salat dan mendirikan salat, wa ita'az zakah dan juga membayar zakat. Bayang nih Pak, anak wis dijamin soleh, mari dijamin soleh, dijamin akan menjadi pemimpinnya para manusia yang akan memimpin, berdakwah, menunjukkan para manusia, para masyarakat menuju jalan kebaikan. Bahkan bukan hanya berhenti pada situ. Allah Ta'ala langsung yang memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan juga para anak keturunannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tegese mungkin bahasanya ini, mungkin sebagian dari kita itu masih banyak yang ya jadi kiai, jadi gus, jadi pemimpin, tapi belum mampu untuk melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Mek gur status gus, status mek gur kiai ngono wae. Tapi secara tindakannya dia masih belum baik cara bahasanya. Tapi untuk di sini dikatakan bahwa para Nabi Ibrahim dan juga para keturunannya ini diwahyukan oleh Allah untuk fi'lal khairat, melakukan kebaikan. Ini kan berarti kan jamak ya, semua kebaikan-kebaikan. Wa iqamas shalah, sebenarnya yang namanya mendirikan salat dan membayarkan zakat itu termasuk daripada golongannya al khairat. Ini supaya sampean paham secara ilmu nahwunya. Secara ilmu nahwunya, sing jenenge mendirikan salat dan membayarkan zakat itu sudah masuk dalam kategori napa? Al khairat. Kan fi'lal khairat, melakukan segala bentuk kebaikan. Nah, mendirikan salat dan membayar zakat itu sebenarnya sudah termasuk dalam kebaikan. Ini kalau dalam ilmu balaghahnya disebut dengan istilah menyebutkan zikrul khas ba'dal am atau atful khas alal am, menyebutkan perkara yang khusus setelah menyebutkan perkara yang umum. Terkhusus mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Kenapa kok yang namanya mendirikan sholat dan membayarkan zakat ini merupakan hal yang disebutkan paling utama seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi? Karena yang namanya sholat itu merupakan paling utamanya ibadah yang sebangsa badan. Jadi ibadah yang sebangsa badannya kita ini yang paling utama adalah mendirikan sholat. Seapi-api ibadah yang sebangsa badan itu mendirikan sholat. Dan kenapa kok juga disebutkan yang namanya membayarkan zakat? Karena sebaik-baiknya ibadah al-maliyah, ibadah yang sebangsa harta, dari golongannya harta, itu yang paling baik adalah membayarkan zakat. Itu yang paling baik. Malah disebutkan secara khusus. Wa kanu lana abidin, dan semuanya Ibrahim dan juga para keturunannya itu merupakan orang-orang yang menyembah terhadapku. Artinya orang-orang yang ahli ibadah. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi tengriki dikaaken, sehingga kalau orang itu mampu melaksanakan ibadah yang terbaik berupa ibadah badan yang terbaik berupa sholat, kemudian mampu melakukan ibadah maliyah yang terbaik berupa zakat, maka kalau benar-benar mampu melakukan kedua hal ini, maka dia dianggap sebagai hamba yang sempurna di dalam mengagungkan terhadap perintahnya Allah Ta'ala, dan dianggap sebagai seorang hamba yang memiliki rasa belas kasih yang paling besar terhadap para hambanya. Tengeri ingin dikatakan. Jadi tahapannya, cara bahasanya step by stepnya adalah pertama, Allah Ta'ala itu mensifati Nabi Ibrahim dan juga para anak keturunannya itu dengan sifat as-shalah. As-shalah itu maknanya adalah sebuah kesalihan. Sebuah kesalihan. Ini awwalu maratibis sairina ilallah. Ini merupakan tangga yang paling pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang menuju kepada Allah. Kemudian summa taraqqa fawasfahum bil imamah. Kemudian seorang itu kalau mampu membuat dirinya menjadi orang yang solih, pasti dia akan naik ke level setelahnya. Berupa imamah, menjadi
seseorang yang memiliki sebuah kepemimpinan. Kenapa? Menjadi seorang yang memiliki kepemimpinan. Itu yang nomor 2. Taraf ketiga, summa taraqqa fawasafahum bin nubuwah. Taraf ketiga berarti Allah Ta'ala itu mensifati para Nabi Ibrahim dan juga para keturunannya itu dengan nubuwah, dengan menjadi nabi. Itu pasti seperti itu. Wa idza kana as-salah alladhi huwal ismah awwala maratibin nubuwah dalla dzalika ala annal anbiya ma'sumun fa innal mahrum an awwalil maratib aula bi ayyakuna mahruman anin nihayah. Tengeri dikatakan kalau yang namanya solih itu merupakan tahapan pertama dari tahapannya derajat menjadi nabi, maka ini menunjukkan bahwa para nabi itu maksum, terjaga dari segala tindakan maksiat. Karena orang yang terhalangi dari martabat yang pertama itu pasti terhalangi dari martabat yang paling setelahnya, bahkan yang paling akhir. Bon, tengeri ingatan. Ini mantun punan ceritanya Nabi Ibrahim. Sakmangke cerita yang ketiga yaitu ceritanya Nabi Lut. Ini mek didik kok, santai mon. Walutan atainau hukma wa ilma. Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Surat Al-Anbiya ayat 74. Tengger iki dikatakan dan Nabi Lut aku memberikan kepadanya hukman, sebuah hukum, ahli hukum. Ahli hukum tengeri maksudnya adalah aifaslan bainal khusum. Nabi Lut itu merupakan seorang nabi yang memiliki ilmu ahli, keahlian ilmu menjadi hakim yang mampu memberikan keputusan di antara orang-orang yang bertikai. Jadi untuk para hakim itu salah satu bahasanya, salah satu Fatihah ben bisa memberikan hukum yang benar itu salah satunya adalah kepada Nabi Lut. Karena Nabi Lut niku atainahu hukma. Hukman itu maksudnya adalah ahli hukum. Jadi coro sarjana hukum bahasanya SH. Sarjana hukum ini apa bahasan duduk dosen. Paling dukuri jenenge apa? Nang dunia. Rektor. Nah, rektor ya. Rektor itu kan pemimpin dalam sebuah universitas lah ya. Cara universitas sarjana hukum itu sing jadi rektor itu Nabi Lut. Nabi Lut itu atainahu hukmah. Merupakan orang yang diberi keahlian di dalam memberikan hukum itu Nabi Lut. Bahkan wa ilma, Nabi Ibrahim itu juga Nabi Lut itu diberi ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu bisyara'i wal ahkam, ilmu dengan syariat-syariat dan juga hukum-hukumnya Allah. Wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is ay ahluha al-a'mal al-khaba'is. Dan aku menyelamatkan Lut dari sebuah desa yang memiliki tindakan-tindakan buruk, yakni para penduduknya itu melakukan tindakan-tindakan buruk. Rupanya apa minal liwat. Jadi kaumnya Nabi Lut itu ahli di dalam melakukan liwat, secara bahasanya awak dewi LGBT loh Pak. Lebih para LGBT bahkan. Terus warramyi bil bunduk. Senengane nembak kayak senapan angin, duduk senapan api, tapi duduk senpi. Tapi senapan angin. Itu yang paling pertama garai ya kaum Nabi Lut nih. Walak bibit tuyur senengane gawe dolanan sing jenenge manuk. Bon. Kita lanjutkan lagi. Tengeri dilanjutkan innahum kanu qauma sau'in fasikin. Sungguh mereka adalah segolongan kaum yang menyusahkan, yang fasik-fasik, juga fasik. Oleh karena itulah Nabi Lut itu berhenti. Ya ini al-mu'tafikah, al-mu'tafakah merupakan sebuah desa, sebuah kota, sebuah daerah yang ada di antara Arden dan juga Palestina. Yang mana Nabi Lut itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di daerah al-mu'tafakah itu. Yang mana isinya al-mu'tafakah ini merupakan orang-orang kaum-kaum yang benar-benar fasik, kaum-kaum yang penggaweannya rusak tok. Yes. Kita lanjutkan lagi. Ini jenengin apa? Al-Mu'tafakah. Tempatnya Nabi Lut niku.
Oleh karena itu Nabi Lut diutus menjadi nabi dan menjadi rasul di situ karena kondisinya benar-benar parah. Karena kan kaidahnya kan ngono toh, tidaklah sebuah daerah itu sudah sangat parah di dalam kerusakannya secara agama kecuali Allah Ta'ala pasti mengutus orang nabi di tempat tersebut. Nah kebetulan Nabi Ibrahim pas waktu berjalan dari bumi Palestina menuju Syam gitu ya, itu memberhentikan meninggalkan sinten Nabi Lut di Al-Mu'tafakah. Ini cerita lengkapnya banyak ya. Al-Nabi Lut itu intinya berdakwah di golongan kaum Sodom, cara bahasa nih ngoten. Terus kita lanjutkan lagi. Jadi tengeriki dingendikaken Nabi Lut itu diberi 4 bentuk kenikmatan. Nabi Lut itu diberi bentuk 4 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama diberi keahlian di dalam urusan hukum. Kenikmatan yang kedua Nabi Lut itu diberi yang namanya ilmu. Kemudian yang nomor 3, kenikmatan yang ketiga yaitu diselamatkan dari golongannya orang-orang yang bertindak Sodom. Ya, bahasanya ngeten, wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is. Ini untuk memberitahukan kepada kita bahwa awak dewi itu kalau memiliki circle teman yang baik itu termasuk nikmat yang baik juga, nikmat yang besar juga. Kita lanjutkan lagi, terakhir itu yang nomor 3 ya. Terakhir tengeriki dingendikaken ayat selanjutnya dereng dimurati masdaru sa'ahu nakidu sarrahu. Jadi sau'in itu merupakan masdarnya sa'ahu. Sa'ahu itu maknanya menyusahkan, membuat sedih. Merupakan antonim daripada kalimat sarrahu. Sarrahu itu membahagiakan, menyenangkan. Nikmat yang terakhir yang diberikan kepada Nabi Lut oleh Allah Ta'ala adalah wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas sholihin, dan aku masukkan Nabi Lut di dalam rahmatku, di dalam kasih sayangku, dengan gambaran aku bi an anjainahu min qaumihi, dengan gambaran aku menyelamatkannya dari kaumnya, innahu minas sholihin. Nabi Lut itu termasuk daripada golongannya orang-orang yang solih. Ngerti dingendikaken termasuk nikmat yang keempat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu ya Allah Ta'ala menjadikannya Nabi Lut sebagai memasukkan Nabi Lut di dalam rahmatnya. Artinya niku Allah Ta'ala memasukkannya di dalam golongannya Nabi, atau juga bisa ditafsiri bahwa rahmah itu maksudnya diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai orang yang solih. Dawuhnya dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang terakhir ya. Wa yahtamilu ayyuqala innahu alaihi salam lamma atahu Allahu al-hukma wal ilma wa takhallasa an julasa isu futihat alaihi abwabul mukasyafat wa tajallat lahu anwarul ilahiyah wa ya bahrun la sahila lahu wa ya ar-rahmatu fil haqiqah. Maksudnya menjadi orang-orang yang solih dingendikaken bahwa Nabi Ibrahim itu Nabi Lut itu merupakan seorang nabi yang sudah diberi ahli hukum, diberi ilmu, kemudian mampu menghindari circle yang buruk. Takhallasa an julasa isu, berarti mampu menghindari circle yang buruk. Oleh karena itu Nabi Lut itu dibuka kepadanya al-mukasyafat. Mukasyafah yang besar dibukakan kepada Nabi Lut. Jadi Nabi Lut juga termasuk orang-orang yang solih, termasuk golongannya para nabi. Wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu ahlahu minal karbil azim. Surat Al-Anbiya ayat 76. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.